3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu Zeti Finali SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran micro teaching, di sini kami kelompok 1 ingin menyampaikan materi mengenai 8 keterampilan dasar mengajar. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami dengan saya sendiri, Arinta Wardani Putri Nala, dengan NIM 230 210 204 013 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Dulita Speda dengan NIM 230210204170. Saya Indah Permatasari dengan NIM 23021020408. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai 8 keterampilan dasar mengajar. Kita akan bersama-sama belajar untuk membandingkan jurnal 1 dan jurnal 2, analisis naratif, dan juga menentukan keterampilan yang paling krusial bagi guru SD serta alasannya. Pada subbab yang pertama ini, kita akan membandingkan 2 jurnal. Yang pertama berjudul Penerapan 8 Keterampilan Mengajar dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran di SD. Ini karya Faiza Fitriani, Hafni Iskara Madani, Ratna Azhara Rizkyatin, Nur Hamatia, dan juga Septi Fitri Meilana. Dan juga jurnal yang kedua berjudul Analisis Keterampilan Mengajar Guru dalam Memanfaatkan Teknologi pada Pembelajaran IPAS Kelas 4 SD Islam Muhammadiyah 1 Panji tahun ajaran 2024 sampai 2025. Ini karya Siti Aisyah, Heldi Bramanta, dan juga Afif Amrullah. Keterampilan yang pertama yakni keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Pada jurnal 1, keterampilan membuka pelajaran sama dengan memberikan pengantar atau pengarahan mengenai materi yang akan dipelajari siswa. Sedangkan keterampilan menutup yakni membantu peserta didik dalam menemukan konsep, prinsip, dalil, hukum, atau prosedur dari inti pokok bahasan. Pada jurnal kedua, membuka pelajaran dilakukan dengan memberi pengantar, motivasi, atau pemantik perhatian agar siswa siap belajar. Sedangkan menutup pelajaran dilakukan dengan merangkum, memberi refleksi, atau evaluasi agar siswa memahami inti materi. Pada keterampilan yang kedua, yakni keterampilan menjelaskan. Pada jurnal 1, keterampilan menjelaskan yang baik ditunjukkan dengan pernyataan yang jelas, pernyataan yang relevan, susunan kalimat yang baik, hubungan antar kalimat yang runtut, serta penggunaan kata-kata yang tepat sesuai dengan kondisi peserta didik. Sedangkan pada jurnal 2, menyampaikan informasi secara sistematis, jelas, dan mudah dipahami sesuai dengan kondisi siswa. Penjelasan harus disertai contoh konkret, media visual, atau pengalaman nyata agar lebih bermakna. Keterampilan yang ketiga yakni keterampilan bertanya. Pada jurnal 1, pertanyaan yang dirancang dengan baik berfungsi sebagai stimulus efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Implementasi pertanyaan yang variatif dan tepat serta sesuai dengan tujuan pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan kognitif siswa. Misalnya, pertanyaan tingkat tinggi yang mendorong analisis kritis serta pertanyaan menggali membantu guru untuk memahami proses berpikir siswa. Sedangkan pada jurnal kedua, yakni mengajukan pertanyaan yang variatif, jelas, dan sesuai tujuan pembelajaran. Pertanyaan berfungsi untuk merangsang respon siswa, melatih berpikir kritis, serta menumbuhkan keterlibatan aktif siswa dalam diskusi. Keterampilan yang keempat yakni keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Pada jurnal ke-1, keterampilan dalam membimbing diskusi kelompok kecil merupakan kemampuan kritis yang harus dimiliki oleh calon guru. Situasi ini relevan mengingat guru seringkali menggunakan metode kerja kelompok di kelas. Penguasaan keterampilan guru dalam memandu diskusi kelompok ini dinilai sangat esensial untuk memastikan proses diskusi berjalan secara efektif dan juga terarah. Pada jurnal kedua, keterampilan dalam membimbing diskusi kelompok kecil
menjadi fasilitator yang menjaga diskusi tetap fokus, terarah, dan juga efektif. Guru memberikan kesempatan pada semua siswa untuk bisa berpendapat serta membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam kelompok. Keterampilan yang kelima yakni keterampilan penguasaan kelas. Pada jurnal 1, keterampilan penguasaan kelas yakni mengelola iklim belajar yang optimal dengan memahami karakteristik siswa dan juga materi. Selama proses pembelajaran berlangsung, petunjuk yang ditujukan kepada peserta didik haruslah jelas, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan juga berdampak pada kelas yang kacau. Perhatian guru juga merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, perlu membagi perhatian secara merata ke seluruh anggota kelas. Sedangkan pada jurnal kedua, keterampilan penguasaan kelas yakni menciptakan iklim belajar yang optimal, disiplin, dan juga kondusif. Pengelolaan kelas mencakup peraturan waktu, tempat duduk, media pembelajaran, serta membangun interaksi positif agar semua siswa merasa nyaman. Untuk materi selanjutnya yaitu nomor 6, keterampilan memberikan penguatan, di mana keterampilan memberikan penguatan merupakan sebuah keterampilan memberi respon positif yang bertujuan mempertahankan dan meningkatkan perilaku tertentu. Penguatan juga dapat dikatakan sebagai respon terhadap suatu tingkah laku yang sengaja diberikan agar tingkah laku tersebut dapat terulang kembali. Memberi respon positif, baik verbal maupun nonverbal, yaitu berupa pujian, simbol, atau penghargaan. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan motivasi belajar, meningkatkan rasa percaya diri, serta memperkuat perilaku positif siswa. Yang ketujuh yaitu keterampilan mengadakan variasi. Nah, keterampilan mengadakan variasi yaitu memberi penguatan variasi dalam pembelajaran dapat mencakup media berbasis teknologi, pembelajaran kolaboratif, proyek berbasis masalah, diskusi, kelompok, simulasi, dan lain sebagainya. Lalu bisa menerapkan berbagai metode media, strategi, maupun gaya mengajar agar pembelajaran tidak monoton. Nah, variasi ini menjaga minat, menghindarkan kebosanan, dan membuat siswa lebih aktif serta antusias. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, yaitu ini adalah keterampilan nomor 8, di mana memberikan perhatian terhadap setiap siswa, serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa maupun siswa dengan siswa. Memberikan perhatian terhadap perbedaan individu siswa, baik melalui pembelajaran kelompok maupun pendekatan personal. Hal ini membangun hubungan akrab guru, siswa, dan memudahkan bimbingan sesuai kebutuhan masing-masing. Dan selanjutnya yaitu materi tentang analisis naratif dari kedua jurnal. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Kedua jurnal sepakat bahwa membuka pelajaran bertujuan untuk mempersiapkan siswa, yaitu memberi pengantar dan motivasi, dan menutup pelajaran bertujuan untuk memantapkan pemahaman, yaitu merangkum dan merefleksi. Nah, jurnal 1 menekankan bahwa aspek konseptual dari penutupan yaitu membantu siswa menemukan konsep atau hukum, sementara jurnal 2 menggunakan bahasa yang lebih praktis dan kontemporer, seperti menggunakan pemantik perhatian yang disebut dengan attention grabber dan evaluasi yang lebih luas, yang mungkin termasuk quick quiz, digital, atau polling singkat. Nah, yang kedua, keterampilan menjelaskan kesamaan, di mana keduanya menekankan kejelasan, keruntutan, dan kesesuaian penjelasan dengan kondisi siswa. Nah, jurnal 1 berfokus pada aspek kebahasaan dari penjelasan, yaitu susunan kalimat dan kata-kata. Nah, jurnal yang kedua
memperluasnya dengan menyebutkan alat bantu yang konkret untuk memperjelas, yaitu contoh konkret, media visual, atau pengalaman nyata. Ini sangat relevan dengan konteks jurnal 2 yang membahas pemanfaatan teknologi, di mana media visual bisa berupa video, animasi, atau simulasi digital. Nah, selanjutnya pada analisis narasi yang ketiga itu ada keterampilan bertanya. Nah, kedua jurnal menyoroti pentingnya pertanyaan yang variatif, jelas, dan sesuai tujuan untuk merancang berpikir kritis dan keterlibatan siswa. Pada jurnal pertama, memberikan contoh spesifik jenis pertanyaan seperti pertanyaan tingkat tinggi maupun pertanyaan menggali. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang nantinya akan sangat berharga bagi praktik mengajar. Lalu, pada jurnal kedua, itu menjelaskan dengan bahasa yang lebih umum dan tetap komprehensif. Lalu, selanjutnya, nomor 4, itu ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yang dimana kedua jurnal itu melihat guru sebagai fasilitator yang memastikan diskusi berjalan dengan terarah dan efektif, serta memberikan kesempatan pada semua siswa untuk belajar. Lalu pada jurnal pertama itu juga memandang keterampilan ini sebagai sesuatu yang harus dimiliki dan esensiasi dengan menyoroti relevansinya menggunakan metode kerja kelompok. Nah, ini menunjukkan perspektif atau fondasional yang sangat berharga. Lalu untuk jurnal kedua yaitu aktif dalam diskusi. Tidak hanya memantau tetapi juga membantu menyelesaikan permasalahan yang menunjukkan pendekatan yang lebih dinamis dan eksklusif. Nah, selanjutnya pada poin kelima ada keterampilan penguasaan kelas. Nah, inti dari keterampilan ini adalah menciptakan iklim belajar yang optimal dan kondusif. Nah, pada jurnal pertama, ini menitik beratkan pada interaksi guru dengan siswa secara verbal atau kejelasan petunjuk dan sosial atau pembagian perhatian. Nah, pada jurnal 2 itu memperluas cangkupannya menjadi manajemen kelas yang lebih holistik, termasuk kepengaturan elemen fisik seperti waktu, tempat duduk, dan media pembelajaran. Nah, hal ini yang nantinya akan menunjukkan pemahaman bahwa kelas tidak hanya tentang mengelola orang, tetapi juga mengelola sumber daya dan lingkungan. Nah, lalu selanjutnya ada nomor 6, dengan keterampilan memberikan penguatan. Nah, kedua jurnal memiliki definisi dan tujuan yang hampir sama atau identik, yaitu memberikan respon positif atau verbal, non-verbal. Itu untuk memotivasi, meningkatkan percaya diri, dan mempertahankan perilaku positif. Nah, hampir tidak ada perbedaan yang signifikan dalam poin ini, karena keduanya menyajikan konsep penguatan sangat jelas dan sangat solid. Selanjutnya, pada nomor 7 ada keterampilan mengadakan variasi. Nah, disinilah perbedaan utama kedua jurnal itu terlihat. Pada jurnal pertama mendefinisikan variasi 2 kali, yaitu pada poin 7 dan 8, yang menimbulkan ambiguitas. Pada poin 7 itu berfokus pada variasi metode seperti kolaboratif, PBL, diskusi, dan simulasi, serta media berbasis teknologi. Lalu, pada poin 8 justru mendefinisikan variasi sebagai interaksi sosial atau keakraban hubungan. Dan pada jurnal kedua, melakukan koreksi dan klarifikasi terhadap keanehan ini. Pada jurnal 2, memisahkan dua konsep tersebut dengan benar. Poin 7-nya adalah keterampilan mengadakan variasi yang sebenarnya, atau variasi metode, media, dan strategi. Sementara untuk aspek interaksi sosial dan perhatian individu, jurnal kedua itu membuat poin ke-8 yang lebih baru dan lebih tepat, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Lalu pada keterampilan terakhir yaitu keterampilan ke-8, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, keduanya menekankan pentingnya perhatian individual dan membangun keakraban dalam pembelajaran kelompok kecil atau perseorangan.
Nah, pada jurnal pertama itu berfokus pada hasilnya atau keakraban sosial. Sedangkan pada jurnal kedua itu lebih berfokus pada tujuannya atau membimbing sesuai kebutuhan individu. Kemudian, untuk subbab yang terakhir, yakni menentukan keterampilan yang paling krusial bagi guru SD beserta alasannya. Jadi, berdasarkan perbandingan jurnal 1 dan jurnal 2, keterampilan yang paling krusial bagi guru SD adalah keterampilan penguasaan atau pengelolaan kelas. Karena keterampilan ini menjadi fondasi agar keterampilan lain seperti menjelaskan, bertanya, memberi penguatan, maupun melakukan variasi pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Anak SD masih berada pada tahap perkembangan awal sehingga mudah untuk terdistraksi dan memerlukan arahan yang jelas. Oleh karena itu, guru dapat mampu menciptakan iklim belajar yang kondusif, teratur, dan juga menyenangkan. Jurnal 1 menekankan pada pentingnya pemahaman guru terhadap karakter siswa dan juga materi. Sementara jurnal 2 menyoroti aspek teknis pengelolaan seperti pengaturan waktu, tempat duduk, media, serta interaksi positif. Keduanya ini sepakat bahwa penguasaan antar kelas yang baik, yakni proses pembelajaran tidak akan optimal, karena keterampilan ini menjadi kunci keberhasilan guru SD dalam mendukung tercapainya tujuan belajar. Sekian penyampaian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.